He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod
Mari kita serahkan anak-anak sekolah Sabat ini ke dalam tangan Abah Yahweh Elohim. Baru ata Yahweh Eloheinu meleha olam, baru ata Yahweh Eloheinu meleha olam, asal kitsanu bemisyota lebadim Yesimka Elohim ke Efraim ke Menase Yimsimai ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Nabi Daniel. Bapa, berkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai dalam pikiran kami, berbicaralah ya Maha Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat ke ruangannya. Ya, biar ibu-ibunya saja atau sebagian yang nunggu. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim. Ya, hari ini kita dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Sarak Bakosek. Sarak Bakosek artinya adalah bercahaya dalam kegelapan. Untuk orang-orang yang sekitar tahun 80-an pasti mengenal ini, saudara. Apa ini, saudara? Lampu apa? Lampu teplok. Ada yang nyebut lampu sentil, ya, saudara. Dan ini waktu itu sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali lampu ini pada zamannya. Waktu itu zaman yang sangat berjaya untuk ukuran lampu ini, sehingga orang yang punya jual lampu ini pun bisa berkeliling kampung, betul nggak?
Dia gendong dipikul jualan lampu teflon ini, atau kalau orang sini bilang juga sentil. Sekalipun tidak seterang dengan lampu listrik yang seperti sekarang ini, saudara, tapi ini manfaatnya luar biasa. Karena kenapa, saudara? Karena dulu kalau waktu saya masih kecil pun tahun 80-an, begitu belajar pakai lampu yang seperti ini, nggak perlu make up. Selesai belajar mukanya hitam, jadi nggak perlu make up, saudara. Kenapa? Karena pasti seperti itu. Dan beberapa hari sekali ini perlu dibersihkan. Kalau dulu saya kan kalau bersihin itu pakai kain yang kotor, dikasih kayu, terus dimasukkan ke tabungnya ini untuk membersihkan. Kemudian muncul kembali lampu petromak, betul nggak? Yang harus dipompa, saudara. Dan itu berjaya juga luar biasa, saudara. Dan lampu ini lebih terang kalau petromak dibandingkan lampu ini. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekalipun ini sangat sederhana, tetapi membantu luar biasa. Kenapa, saudara? Karena gelap kayak apapun, begitu ada lampu yang seperti ini, itu manfaatnya sangat besar. Makanya bercahaya dalam kegelapan. Kita akan lihat dahulu ayatnya, kitab suci kita di dalam kitab Injil Matai pasal yang kelima, ayatnya 16. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, supaya yang lain juga mendengar suara kita. Matai 5 ayat 16. 1, 2, 3. Koya orken la eme bni Adam wa ra'u ma'asechem hatofim wa et afikem basyamayim wa kabedu. Ya. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga atau di samayim. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dan simak baik-baik ayat ini, saudara. Demikian hendaklah terangmu bercahaya. Artinya, saudara, bahwa sebenarnya Bapa Yahweh itu sudah berikan terang dalam diri kita. Yang jadi masalah, terang yang dalam diri kita itu kita tutupi atau memang kita perlihatkan, saudara. Ditutupi. Selama orang punya terang, coba saya perhatikan nih gambar ini. Gambar ini tidak taruh. Ini biasanya nempelnya di mana, saudara? Di atas meja atau di samping tembok. Nggak mungkin lampu seperti ini ditaruh di bawah meja atau di bawah tempat tidur. Karena satu, berisiko kebakaran. Yang kedua juga nggak bisa menerangi. Artinya kalau kita ada terang seperti ini, supaya kita bisa menerangi banyak orang. Nah, di dalam diri kita Bapak Yahweh sudah berikan yang namanya terang. Demikian hendaklah terangmu bercahaya. Karena kitab suci katakan kamu adalah garam bumi atau garam dunia. Artinya sebenarnya kita ini sudah garam. Saya nggak pernah membaca ayatnya bunyinya begini, jadilah garam. Kalau jadilah garam berarti kita baru akan menjadi garam. Tetapi kamu adalah garam, artinya kita ini sebenarnya sudah asin. Tapi mau nggak asinnya kita itu dibagikan kepada orang lain? Kamu adalah terang. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ini sudah ada terang. Tapi yang jadi masalah kita tutupi apa tidak terang itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di hadapan manusia. Artinya kita punya terang yang bercahaya itu dibagikan di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa, saudara? Saudara mau melayani Tuhan, tidak harus cerita khotbah, pinter khotbah. Tidak harus cerita firman Tuhan. Wah, luar biasa ngomongnya, harus bagus, rapi, pinter, dan sebagainya. Tidak harus. Nggak harus setiap ketemu orang saudara khotbahin. Tidak harus setiap ketemu orang saudara harus kasih tahu terus tentang Yesua dan Bapak Yahweh.
Tetapi begitu saudara memiliki terang, yaitu Bapa Yahweh beserta Yeshua Mashiach yang dalam diri kita itu bercahaya, kita nggak perlu ngomong, orang akan memuliakan Tuhan kita. Amin. Coba pernah nggak saudara dengar? Wah, itu bener, wong anak Tuhan, makanya apik wong ini. Betul nggak? Secara tidak langsung kita nggak perlu ngomong, nggak perlu praktek, saudara, nggak perlu ngubah orang, tapi sudah bisa jadi berkat. Tetapi begitu kita ini justru jadi masalah, terus membuat masalah, terangnya ini tertutupi, saudara. Akhirnya gelap ketemu gelap, yaitu jeruk minum jeruk, saudara. Jadi harusnya kita bisa menjadi terang. Supaya apa? Mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya secara otomatis nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Ini sudah sak kampung penyembah Yahweh-nya cuma kita satu, tapi hidupnya ruwet terus. Nah, inilah yang jadi masalah. Tetapi sekalipun kita satu sendirian, tetapi kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, maka Bapa kita pasti dipermuliakan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita harus bisa menjadi berkat buat banyak orang itu. Kita lihat saudara, lanjut ya. Perhatikan. Terang bercahaya jika berada dalam gelap. Kalau sekarang saudara ini pakai lampu, pakai senter, ngaruhnya sedikit karena tempatnya sudah terang. Paham saudara? Tetapi begitu saudara terang itu ada di tempat yang gelap, maka terang itu sangat bermanfaat luar biasa. Jadi terang bercahaya jika berada dalam kegelapan. Artinya kita harus bisa menerangi, bercahaya di tempat yang gelap. Terang kita bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan kehilat, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan manapun, kita bisa menjadi terang, artinya berarti kita bermanfaat buat banyak orang. Amin. Menjadi berkat, saudara. Dan terang itu bercahaya kalau berada di tempat gelap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara membawa lampu korek api aja. Begitu mati lampu, saudara cukup pakai korek. Bisa kelihatan gak muka saudara? Paling tidak hanya dengan korek saja muka kita kelihatan, sehingga kita saat jalan tidak saling bertubrukan. Kenapa? Ternyata lampu yang cahaya yang kecil saja bisa bermanfaat di tempat yang gelap, saudara. Makanya kitab suci tuliskan apa? Kota yang terletak di atas gunung, selama ada terang pasti akan kelihatan. Kalau cuaca cerah nih, saudara pergi ke Salatiga, kemudian saudara lihat ke atas Gunung Merbabu atau Kopeng, pasti kelihatan lampunya bagus. Entah Ngelero, Ngaduman, Gedong, pasti kelihatan. Artinya apa? Lampunya bercahaya kelihatan. Telomoyo saja itu kalau cerah dari tempat saya kelihatan lampunya. Saudara. Artinya begitu. Padahal apakah itu lampunya segede rumah ini? Tidak. Pasti hanya beberapa. Dan itu hanya terang yang sedikit, saudara. Tetapi bermanfaat. Coba orang ini di dalam gelap, anak-anak ini dalam gua. Tetapi begitu dia membawa lampu, makanya dia akan kelihatan satu dengan yang lain. Dia akan paham satu dengan lain. Maka terang bercahaya jika berada dalam kegelapan. Saya pernah memberikan satu ilustrasi kepada saudara. Sekali waktu seandainya kita masuk ke sebuah gua, nah saudara, kemudian gua itu runtuh. Pasti ngapain kalau guanya runtuh? Gelap dong. Yang saudara cari pertama kali apa saudara? Lontong? Arem-arem? Rolade? Pasti tidak. Yang saudara cari cahaya. Mana ada lubang cahaya? Berarti kalau ada cahaya berarti di situ bisa kita keluar. Artinya butuh. Dan seandainya di situ nggak ada cahaya, saudara yang saudara cari pasti senter, lampu pertama kali, supaya saya jalan tidak tersandung atau saya bisa nyari jalan keluar. Betul nggak saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya sangat penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah membuat survei juga di sini beberapa tahun yang lalu. Kalau seandainya kita naik pesawat nih saudara,
terus kemudian naik pesawat. Tiba-tiba pesawat itu jatuh di padang gurun. Jatuh nih pesawatnya. Kita selamat. Yang pertama kali kita bawa harusnya apa, saudara? Mungkin kacamata hitam. Wah, supaya saya tidak kesilau. Atau pisau. Atau minum air. Wah, air sangat penting, Pak. Air itu di padang gurun itu sangat penting. Ini skala prioritas, artinya yang pertama kali. Atau yang lain. Atau sisir. Siapa tahu di sana sambil sisiran. Saudara, apa yang harus kita ambil? Ternyata hasil survei yang pertama yang menepati peringkat pertama adalah cermin yang harus dibawa. Saat ada di padang gurun, kenapa kok cermin? Kenapa enggak air nomor satunya? Ini survei, jadi survei itu berapa banyak orang. Karena kalau kita bawa cermin, itu bisa memanculkan cahaya. Sehingga seandainya ada pesawat jauh dimanapun, begitu ada cermin. Makanya saya dulu ingat waktu masih kecil kalau bawa cermin pas mataharinya terik itu dibuat gini, wah itu sampai mana-mana kelihatan, saudara. Nah ternyata untuk apa? Untuk meminta pertolongan pertama kali. Kalau kita langsung membawa air itu cukupnya hanya berapa? Tetapi itu yang nomor satu. Makanya ternyata cahaya yang memantul itu begitu banyak hal yang digunakan dan manfaatnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Yesaya hul 58 ayat 9. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Astikra wa Yahweh ya aneh tesafu wa yomar hineni imtasir mitoha motasela etsba wadaver awen. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab, engkau akan menangis dan dia akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkanku oleh karena menudingkan jari dan membicarakan kefasikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat ayat ini. Sebenarnya maksudnya apa sih ayat ini? Kenapa dikatakan pada waktu itu engkau akan memanggil Yahweh dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis dan kita akan menangis dan dia akan berkata, maksudnya Yahweh akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkanku oleh karena menudingkan jari dan membicarakan kefasikan. Yang pertama, kita akan lihat. Yang pertama, terang kita bisa bercahaya. Nih, jadi terang kita ini, yang sudah terang ini kita bisa bercahaya. Jika apa, saudara? Yang pertama, jika kita memanggil nama Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasyah, karena dialah terang itu bagi kita. Amin. Jadi dikatakan jika engkau memanggil Yahweh, dikatakan jika pada waktu itu engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Kalau kita memanggil Yahweh, dia akan menjawab. Kenapa? Karena terang yang sejati di dalam diri kita itu adalah apa? Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasyah. Makanya jangan ditutupi. Supaya apa? Kita bisa bercahaya. Saya pernah pergi sama Bugem ke tempat saudara saya. Kemudian kakak sepupunya dia bilang gini, saya bisa membedakan kok ini orang Kristen apa tidak dari mukanya kelihatan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Padahal dia jelas beda iman, tetapi dia bisa melihat. Makanya kalau kita menjadi anak-anak Elohim fresh, ketika sukacita, terus benar-benar bercahaya, paling tidak senyum saja itu sudah membuat sesuatu yang luar biasa, saudara. Amin. Makanya yang menentukan ibadah ini berhasil atau tidak, diurapi apa tidak, itu bukan karena pengkhotbahnya nomor satu, bukan karena worship leadernya yang hebat, bukan karena pemain musiknya yang kompak, bukan karena pemain tamborinnya yang pintar menari, bukan karena yang lainnya atau gedungnya yang mewah, tetapi asalnya yang nyambut pertama. Saudara yang dikasih, saudara boleh pergi ke rumah orang mewah, tamu orang yang kaya yang hebat, tapi begitu saudara masuk wajahnya cemberut dulu, saya yakin saudara nggak akan betah berlama-lama di tempat itu. Betul nggak, saudara? Sama kalau saudara masuk ke tempat ibadah yang jadi asalnya cemberut, mukanya susah terus sedih,
saudara nggak punya masalah. Tapi begitu saudara masuk, saudara akan kerasa. Kembali kan jadi, aduh itu ibu itu kenapa ya sama saya ya? Kok cemberut lihat saya? Perasaan saya nggak punya masalah. Akhirnya muncul rasa nggak nyaman. Begitu dia duduk, hatinya sudah nggak tenang, saudara. Sehebat apapun pemimpin pujian angkat, hatinya masih mikirin tadi, wajah tadi, saudara. Tetapi saudara nggak punya gigi, kayak ompong, kayak apa, tapi begitu, aduh selamat datang Pak, terima kasih datangnya selamat, silakan duduk. Saudara happy, saudara. Sama dengan kalau saudara datang namu ke tempatnya orang. Di sini yang umumnya paling ramai itu kalau ada acara khusus, kayak merti desa. Coba saudara datang, makanannya banyak melimpah, tapi begitu datang, silakan duduk sana. Wah ini gue plastik kresek, ini mesti ada Bali. Saya yakin sudah duduk pulang. Kenapa? Karena hatinya sudah gak nyaman. Makanya ternyata kita hanya tersenyum saja, itu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Coba sekarang tengok kanan kiri, kasih senyum yang paling indah. Coba. Nah, saudara kehilangan gak? Hilang gak senyum saudara? Enggak. Yang nerima seneng gak? Seneng saudara. Yang nerima seneng saudara gak kurang. Senyum saudara tetap tidak pernah hilang. Jadi yang pertama saudara memanggil nama Yahweh Elohim Yeshua Mashiach karena dialah terang bagi kita. Jadi kenapa kita ini dikatakan ayatnya tadi terang kita bisa bercahaya kalau kenapa? Kalau kita memanggil nama Bapa Yahweh Elohim Yeshua Mashiach. Ini ayatnya saudara. Tehillim atau Mazmur 27 ayat 1. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. La David Yahweh Ori Yiski Mimi Ira Yahweh Maos Kaye Mimi FK. Dari David, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus gentar? Yahweh adalah terangku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara perhatikan. Makanya kenapa orang tempat yang menyeramkan, tempat yang angker itu biasanya yang gelap-gelap. Biasanya, ya enggak? Saudara coba lewat, wah aku lewat tikungan kono kok ngeri, karena gelap, saudara. Coba rumah ini, mau ini tempat ibadah pun tapi nggak pernah dipakai ibadah, nggak pernah dipakai diungke, pasti banyak yang datengin, saudara. Jemaatnya nggak kasat mata semua, saudara. Nah sekarang kasat mata semua nih, saudara. Tapi kalau nanti nggak ada dipakai ibadah, pasti akan terjadi sesuatu hal yang menakutkan. Karena seperti itu, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Jadi di mana ada terang Yahweh, ada keselamatan. Amin. Kepada siapakah aku harus gentar? Kenapa mobil itu harus ada lampunya? Bahkan kalau mobil-mobil tertentu ada lampu kabut, sehingga kalau jarak 2 meter, 3 meter kabut, lampu kabut itu dinyalakan, sehingga tetap akan kelihatan. Kenapa seperti itu? Supaya tidak bahaya. Ada keselamatan yang diberikan. Jadi saudara, kenapa kita harus memanggil nama Yahweh? Karena Yahweh adalah terang dan keselamatan kita. Terus kepada siapa kita harus gentar? Makanya kalau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bercahaya, ojo takut, jangan gentar, jangan takut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, selama kita bercahaya, kita pasti menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita lihat yang kedua ayatnya. Yohanan pasal 1 ayat 9. Huor emet aser ba la olam lehair lekal adam. Dialah terang yang sejati yang dengan datang ke dalam dunia, dia sedang menerangi setiap orang. Yahweh Elohim Yeshua Mashiach adalah terang sejati bagi kita, yang datang ke dunia untuk menerangi semua orang. Artinya supaya kalau Yeshua Mashiach datang untuk menerangi banyak umat Tuhan, kita ini umatnya, anaknya yang dikasihi. Berarti kita juga harus menjadi terang buat banyak orang. Amin. Makanya bercahaya, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, kita menangis. Tadi ayat yang kita baca, saat engkau memanggil, ya, memanggil dan Yahweh menjawab. Dan saat engkau menangis di hadapannya, artinya apa menangis di hadapannya?
Artinya dibutuhkan kerendahan hati untuk datang kepada Elohim. Sehingga apa Yahweh akan berkata, inilah aku. Kalau kita itu datang sama Tuhan, artinya kita butuh. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Dan kalau kita datang sama Tuhan, jangan sombong. Karena kita yang butuh, saudara. Coba kalau nggak percaya, saudara datang, minta bantuan sama orang datang. Tapi begitu datang, Pak, aku tolong dong dibantu ini, saya butuh bantuannya. Kenapa nih, saya butuh bantuan banget nih, ini begini segala macam, misalnya. Dan terus, tapi tadi saya dari sini nggak jalan kaki, saya bawa mobil saya aja bagus. Saya yakin yang mau bantu pun nggak jadi. Kenapa? Karena dia merasa mampu. Tetapi kalau kita datang, Tuhan, saya datang kepadamu, saya sakit. Sudah tidak ada lagi obat yang sanggup menyembuhkan saya, yang sanggup hanya Engkau. Dengan menangis dan penuh belas kasih, pasti Bapa Yahweh akan penuh belas kasih. Amin. Dan dia akan berkata, katakan apa saudara? Dibutuhkan kerendahan hati untuk datang kepada Elohim. Sehingga apa Yahweh akan berkata, inilah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan. Berapa banyak orang-orang yang mau datang kepada Yesua dengan penuh perjuangan. Ada orang yang sakit pendarahan sampai dia berdesak-desakan untuk ketemu. Tujuannya hanya untuk berjumpa dengan Yesua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bebas ibadah. Bayangkan saudara, kita tidak dibatasi ibadah. Mau ibadah kapanpun bisa, masih bersyukur. Tapi kadang kita kok rasanya malas ya mau ibadah ya. Saudara bayangkan kalau di tempat yang konflik, anggaplah seperti Ukraina yang sekarang perang, bisa nggak kira-kira mereka ibadah? Saya yakin mereka lebih banyak berdoa di rumah masing-masing karena situasi yang menakutkan. Itu pun orang berseru-seru. Saya lihat awal pandemi tahun 2021 kemarin, 2020 ya, 2020, wah orang pada berdoa di jalan, orang pada berdoa. Kenapa? Karena takut. Baru sadar aku ternyata butuh Tuhan. Yang tadinya mungkin aku mau ibadah aja malas, hitung-hitungan segala macam, tapi begitu mengalami sesuatu hal yang ketakutan, baru merasa saya butuh Tuhan. Nah saudara yang dikasih, kita harus menangis di hadapan Tuhan. Di hadapannya itu apa artinya? Rendahkan hati kita di hadapan Elohim. Amin. Jangan merasa saya mampu. Wah saya masih kuat, saya masih bisa, saya masih kuat, saya masih banyak berkat, saya masih cukup. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kepada Elohim, sehingga apa Yahweh akan berkata, inilah aku. Saudara, saya pernah menyampaikan khotbah di sini yang judulnya orang-orang yang pernah menantang Tuhan. Semuanya mengalami kengerian. Ada yang lagi di panggung mati, ada yang akhirnya kena kanker paru-paru, ada yang macam-macam, dan semua orang yang mengabaikan Elohim berdampak bahaya semua. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 25 ayat 9. Yadrek Anawim Bamispat Wilamet Anawim Darko. Dia akan membuat orang-orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan. Dan dia akan mengajar orang-orang yang rendah hati jalannya. Nah saudara, ternyata kerendahan hati itu hal yang sangat luar biasa saudara. Dia akan, Bapa Yahweh akan membuat orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan. Tuhan pasti bela kita, Tuhan pasti pelihara kita, Bapa Yahweh pasti rawat kita, amin. Selama kita itu rendah hati. Dan dia akan mengajar orang-orang yang rendah hati jalannya. Jadi jalan kita diajar, diatur oleh Tuhan bagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang mau belajar. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Dosa sombong pertama kali adalah yang dilakukan Hillel bin Sakar. Karena ingin menyamai Bapa Yahweh, makanya dia dibuang ke dunia, saudara. Nah ini yang menyebabkan kalau orang sombong, orang yang angkuh, saudara. Yang ketiga saudara, tidak menaruh kuk. Tadi ayat dikatakan selain menangis, merendahkan hati, saudara, dia tidak menaruh kuk. Kuk itu artinya beban. Tidak menaruh kuk atau beban kepada orang lain yang menuding, yang isinya cuma nuding, nyalahke, selalu menyalahkan orang lain. Mulai hilangkan. Kalau orang yang rendah hati pasti tidak seperti itu.
Makanya saya selalu ajarkan kepada saudara, orang yang hebat itu orang yang merangkul, bukan memukul. Karena begitu orang mau memukul, orang pasti akan mundur, berarti membuat jarak orang itu dengan yang lain. Tapi begitu merangkul, membuat orang menjadi dekat. Inilah yang terjadi, saudara. Tidak naruh beban. Hal sederhana seperti tadi saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara datang, kemudian saat saudara datang, tadi saya bilang asarnya wis gak enak, wajahnya mungkin masalahnya sama suaminya, atau sama istrinya, atau sama anaknya, atau sama tetangganya, atau sama teman kerjanya dan sebagainya. Tapi karena dibawa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dibawa dampaknya kepada orang lain. Dan itu naruh kuk, akhirnya orang tanda tanya, ini kenapa dengan saya? Saya salah apa? Saya gak ngapa-ngapain. Nah inilah yang terjadi. Tidak menaruh kuk atau beban kepada orang lain yang menuding. Artinya suka menuding. Saudara yang dikasih, menjadi orang Nasrani itu tidak segampang yang orang pikir. Kitab suci tuliskan saudara, apa bunyinya? Jikalau seorang di antara seseorang itu membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Cuman membenci loh, dianggap pembunuh. Dan pembunuh tidak dapat bagian dari kerajaan Samayim. Lu bayangin cuma membenci. Makanya kita diajar untuk tidak membenci, tapi tetap harus mendidik dengan hal yang baik. Amin. Kalau salah harus diomongin salah. Tidak dibiarkan orang hidup dalam kesalahan. Jadi saudara, sekali lagi tidak menaruh kuk atau beban kepada orang lain. Apalagi menuding, menyalahkan. Wes saudara yang dikasih oleh Tuhan terus selalu menyalahkan orang lain. Kita lihat Misre atau Amsal 30 ayat 10. Altasen efet el adono pen yekaleha wa asamta. Hendaklah engkau tidak memfitnah seorang hamba kepada tuannya, supaya dia tidak mengumpat engkau dan engkau kedapatan bersalah. Ini bersalah ya. Saudara perhatikan, hendaklah engkau tidak memfitnah seorang hamba kepada tuannya. Artinya naruh kuk, naruh beban kepada tuannya, supaya dia tidak mengumpat engkau dan engkau kedapatan bersalah. Makanya seringkali kalau saya lihat orang kalau sudah jadi bos, artinya sudah jadi pimpinan, sekalipun nggak bos tertinggi, saudara, itu gampang nyalain. Makanya ada istilah bos itu tidak selalu salah, tidak pernah salah. Sing salah mesti anak buahnya, betul nggak? Selalu begitu, saudara. Lah repot lagi nak jadi gembala, selalu juga gitu. Sing salah jemaatnya terus, gembalanya enggak. Makanya egois. Tidak, saudara, seharusnya gitu. Coba kalau seandainya saudara di sebuah perusahaan, kemudian atasan saudara itu menaruh kuk. Nah, hendaklah engkau tidak memfitnah seorang. Terus ada orang yang suka cari muka, nyalah orang lain, itu lupa ini begini. Kira-kira saudara ngapain? Saya yakin orang lain, ya nggak apa-apa kalau kita. Tapi orang lain akan bilang apa, saudara? Oh, lihat di depan. Di depannya mungkin iya karena bosnya. Iya pak, iya. Tapi di belakangnya pingin rasanya. Saudara, saya dulu pernah ingat, saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu saya masih kerja di sebuah perusahaan, saya selalu menerapkan hal-hal yang positif. Saya tidak pernah negur orang itu marah. Wah kamu begini, kamu salah. Sekalipun saya atasannya, saya belajar negur itu baik-baik. Kalau di kantor itu, di pabrik itu, kalau ada orang buang sampah kecil aja, karet itu wireless itu kan ada apa kabel terus diikat pakai karetnya jatuh, saya nggak pernah ambil, salah nih, enggak. Terus kalau hari Jumat orang dikasih makan, karena mesti ada dong, dari sekian ratus orang makan, ya mesti ada dong yang makan di dalam, padahal harusnya di kantin, makan tahar marun kayak roti bungkusnya. Saya selalu bilang gini, Dik, makanya di luar, nanti kalau ketahuan kamu nanti dimarahin, nanti kena SP, makanya di luar aja ya. Oh ya pak, mesti begitu, hanya cara seperti itu. Tapi coba, ada teman-teman yang bilang, makan di luar, kalau nggak kena SP loh. Nanti dia bilang, ya pak lari, tapi di belakang nanti dia bilang, tak pukul orang. Mesti gitu, saudara. Itu sudah menjadi sifat orang, pasti gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya bagaimana cara kita ini harus yang baik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yai, pentingnya kalau kita hendaklah engkau tidak memfitnah. Apalagi kalau sudah berujung tanpa fitnah. Namanya fitnah itu berarti tidak benar. Saudara, memfitnah hamba kepada supaya dia tidak mengumpat. Mestilah kalau sudah mengumpat, sudah jadinya dosa.
Ya saya nggak mau itu kalau kita membuat luka, kalau kita ngomong salah, membuat luka orang dan jadinya dosa. Itu yang jangan sampai terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi Yesaya 58 ayat yang ke-9 ya. Yang dikatakan tadi, Saudara, ayat 59 ayat yang ke-50. Yesaya 58 ayat 9 dikatakan, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis dan dia akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkan kuk oleh karena menudingkan jari dan membicarakan kefasikan. Kemudian kita lihat ayat 10-nya. Ini ayat 10-nya. Yesaya 58 ayat 10. Dikatakan wetafek leraef nafseka wenefes naana tasfia wesarak bakosek oreka wa afelat katsaha rayim. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar, di ayat 10-nya, dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka terangmu akan bercahaya. Dikatakan besara bakosek dan terangmu akan bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan menjadi siang hari. Saudara, ayat ini begitu saya membaca, ternyata luar biasa daftar Elohim itu. Jika kita dikatakan ada kata Raef itu lapar, Ani Raef, aku ini lapar. Itu saudara. Kalau perempuan Ani Raeva, saya lapar. Harus makan apa? Uga teima, saya mau makan kue yang nikmat. Nah itu baru kenyang. Ani lo Raef, saya tidak lapar lagi, saudara. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka terangmu akan bercahaya dalam kegelapan. Nah inilah yang namanya praktek cahaya bersinar diri kita kepada orang lain. Punya nggak kita belas kasih saat kita membawa jiwa kita ini kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka kita akan bercahaya dan kegelapanmu akan menjadi siang. Kita lihat saudara ya. Yang pertama, ini perhatikan, jadilah terang yang bercahaya dalam kegelapan. Makanya jadilah terang yang bercahaya di tengah kegelapan atau di dalam kegelapan. Wis hidupnya susah, banyak masalah, dalam pergumulan, suram, nggak percaya sih san. Ya wis gelap, putus asa so. Tetapi sekalipun kita dalam pergumulan, kita dalam masalah, kita dalam pencobaan, ujian, masalah, tetapi selama kita tetap bercahaya, kita akan tetap menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saya semalam sampaikan saudara, sekalipun kadang kebaikan kita itu tidak dilihat orang, tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Amin. Kadang kita harus melakukan yang baik, masih salah, tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Amin. Sekalipun kadang kita ini, kasih kita ini tidak dihargai orang, tapi jangan pernah berhenti buat kasih terhadap orang lain. Amin. Tetap lakukan hal yang kayak gitu. Maka jadilah terang yang bercahaya dalam kegelapan. Wes, kalau saya tidak bisa memberikan materi, tapi paling tidak saya bisa jadi berkat. Saya bisa mendoakan orang, saya bisa memotivasi orang, saya bisa menyupport orang. Sabar, saya pernah ngalamin seperti kamu. Kamu pasti bisa bangkit, kamu pasti bisa kuat. Jauh menjadi berkat, saudara. Amin. Daripada saling menyalahkan. Jadi saudara, jadilah terang yang bercahaya. Jadi kenapa Pak sudah terang yang bercahaya? Karena banyak terang yang ditutupi sehingga tidak bercahaya, hanya untuk dirinya sendiri, bukan dibagikan ke orang lain. Jadi kita hidup belajar untuk bisa bercahaya dalam kegelapan. Kita lanjutkan. Yang pertama, membawa jiwa kepada yang lapar, artinya ikut merasakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membawa jiwa yang lapar. Dikatakan ayatnya tadi, dikatakan, dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar, artinya ini loh, kita saling menguatkan, saling membangkitkan, saling membuat orang yang lapar dan haus, yang mengalami punya pergumulan. Saudara, ini berharga. Makanya kitab suci ajarkan apa saudara, dapat Elohim, orang yang memberikan air segelas air itu kok berkatnya hampir sama dengan yang khotbah. Kayaknya sederhana saudara, tetapi hal yang luar biasa, bermanfaatnya luar biasa saudara. Saudara di jalan,
Ketemu orang yang benar-benar saking kehausan, hanya segelas air. Dengan saudara memberikan satu gentong air, tetapi memang dia sudah punya air, lebih berharga yang segelas air bagi orang yang haus. Amin. Saudara traktir orang 10 orang yang memang sudah kenyang, dengan saudara memberikan nasi bungkus sedikit, tetapi memang orang yang lapar itu sangat berharga. Amin. Makanya jangan pernah hitung-hitungan, wah aku sudah ikut, saya memberkati orang tapi pilih-pilih, tidak. Makanya saudara membawa jiwa kepada yang lapar, artinya ikut merasakan. Jadi ada orang yang sedih ya justru seneng-seneng. Terus kita sebelah lagi kesusahan malah joget-joget nyanyi musik yang heboh-heboh. Ya sudah beda saudara gitu. Jadi kita ikut merasakan. Kita lihat ayatnya ya. Matai 25 ayat 35. Kiraifiti ta'akhiruni sameti wa tabsabuni oreka hayiti wa ta'asbuni. Sebab aku lapar dan kamu memberikan makan kepadaku, dan aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Ini sebuah kisah di mana waktu Yesua ditanya, kapan guru aku memberi kau makan? Saat ada orang, kamu itu ada orang lapar, kau memberi makan, kamu menyambut aku. Amin. Ada orang yang haus, kamu memberi minum. Saudara, itu sudah sangat berharga, luar biasa, saudara. Dan saat orang butuh tumpangan, engkau menyediakan tumpangan, itu luar biasa. Saya pernah memberikan satu gambaran kepada saudara tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara bayangkan, begitu ada orang yang dirampok di Yeriko, yang pertama kali lewat siapa saudara? Imam. Seorang imam lewat, tetapi begitu melihat orang dirampok, apa yang dilakukan? Dia hanya melihat dari seberang jalan jauh. Mungkin alasannya begini, wah imam ini kan pendeta, gembala dan sebagainya. Maaf ya, aku buru-buru mau pelayanan nih, saya mau khotbah. Dia kisbay saja dari jauh. Kemudian yang kedua, lewatlah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Pelayan. Tapi begitu dia melihat orang yang teraniaya, dia juga lewat dari jauh. Saudara, mungkin alasannya saya mau pelayanan, saya mau main musik, saya mau mimpin pujian dan sebagainya. Tetapi begitu lewat orang Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, tapi dia, apa yang dia lakukan saudara? Dia turun dari hewan tunggangannya, kemudian dia ambil minyak, dia basuh lukanya, dia bersihkan, dan kemudian dia naikkan orang itu ke hewan tunggangannya. Berarti yang punya hewannya ngapain? Jalan kaki, saudara. Artinya dia mendahulukan orang yang seperti itu. Dan Yesua mengapresiasi orang yang seperti itu, saudara. Amin. Dan Tuhan tak pernah akan kehilangan, orang itu gak akan pernah kehilangan berkatnya. Bahkan begitu sampai penginapan, dia katakan tolong rawat orang ini, dan kalau biayanya kurang, aku akan ganti. Ini orang yang hebat, saudara. Ini artinya menyambut Tuhan, menyambut Yesua dengan luar biasa, mempraktekkan kasih seperti yang Yesua lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan memuaskan jiwa yang sengsara, artinya memberikan penghiburan. Kita ini, saya bersyukur, kita ini responnya cepat. Di grup kayak dulu Yahweh kemarin, ada yang sakit langsung respon. Kita mungkin nggak bisa langsung ketemu besok kayak Mas Sandra yang sakit di rumah sakit, nggak bisa langsung besok, tapi paling tidak doa kita didengar oleh Elohim. Amin. Kita bisa doa di rumah, artinya benar-benar saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah itu kuatnya luar biasa, memuaskan jiwa yang sengsara, artinya memberikan penghiburan, bukan penghakiman. Banyak orang Israel itu kenapa sampai 40 tahun keluar dari Mitsraim? Karena gampang saling menyalahkan. Begitu di padang gurun gak ada air, lebih baik kami mati di Mitsraim daripada di sini gak ada air dan gak ada daging. Nah senengnya nyalahnya orang, saling menuding. Punya masalah bukan dicari jalan keluarnya, tapi saling menyalahkan. Hidup rumah tangga, pelayanan di gereja, hidup dalam pekerjaan, dalam komunitas, bahkan dalam masyarakat kaus, isinya cuma saling menyalahkan, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, tetapi dicari jalan keluarnya. Saudara ya, perhatikan, ini seperti seorang perempuan yang tertuduh. Yesua tidak pernah menyalahkan orang itu, tetapi bagaimana Tuhan mencarikan jalan keluarnya. Kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika atau Salonika 5 ayat 14. Wa atem akinu nasir et kemokihu et
hamamrim amsu et rakai halevap saatu et hakolim buat aha ariku aflakal adam. Dan kami menasihati kamu wahai saudara-saudaraku, saudara-saudara, peringatkanlah mereka yang tidak tertib. Tugas kita hanya mengingatkan, memperingatkan. Artinya peringatkan itu menegur, ngingetke, bukan mencela. Hiburlah mereka yang tawar hati, dihibur. Topanglah mereka yang lemah, ditopang. Kalau ada orang yang lemah, orang yang pingsan, diapain? Ditopang, artinya supaya tidak jatuh. Bersabarlah terhadap semua orang. Nah saudara, Tuhan ajar ini supaya apa? Terang kita bisa bercahaya dengan luar biasa di dalam kegelapan. Jadi saudara, dan kami menasihati kamu hai saudara-saudara, peringatkanlah mereka yang tidak tertib. Tugas kita memperingatkan saja, bukan hal-hal yang oh kamu salah, kamu begini, menuding, tidak. Kita harus saling bisa menjaga. Kemudian dikatakan hiburlah mereka yang tawar hati, dihibur. Kalau ada orang yang lagi imannya mungkin lagi turun atau apa, dihibur, disupport, bukan dicela. Topanglah mereka yang lemah. Sekalipun kita nggak ketemu, paling tidak kita bisa mendoakan. Amin. Saling mendoakan satu dengan lain. Bersabarlah terhadap semua orang. Orang sabar berkatnya lebar. Amin. Jadi saudara, kalau kita belajar, saudara akan penuh kejutan yang Tuhan berikan. Yang terakhir, ya, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siap bercahaya dalam kegelapan untuk kemuliaan apa Yahweh besem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk dan kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yevare Yahweh wa yismirika. Yahweh panaili Yahweh kunika. Yahweh panailika Yasimleka Shalom. Amin. Kenyai Rasul. Barat basade. Amin. Kasterot suniha. Barat kami serteka. Barat bagui kabar tabetsete. Barat Yahweh erin menalam besemadana Yeshua Mashiach berwa preskila olam fae.